Pendidikan sekolah dasar haruslah didesain dengan berorientasi multikultural dan berorientasi ke masa depan. Pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus dan toleran dalam keberagaman. Dengan diberikannya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku, agama, dan ras, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi bangsa. Salah satu strategi pendidikan dengan pendekatan multikultural yakni dengan menghargai perbedaan kemampuan. Mengapa? Karena di sekolah tidak semua peserta didik berkemampuan sama atau standar. Dalam psikologi sosial dikenal istilah disability, yang artinya terdapat sebuah kondisi fisik dan mental yang membuat peserta didik sebaiknya dibiasakan membaur antara peserta didik yang unggul dan yang lemah dalam kelompok atau kelas yang sama, agar terjadi pembimbingan sebaya, yakni yang unggul semakin kuat pemahamannya tentang suatu materi dan bermanfaat dengan ilmunya, serta yang kurang akan memperoleh guru sebaya yang lebih komunikatif dan merasa diterima oleh teman-temannya. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga derajat kita menjadi sejajar. Kehidupan tak akan seindah sekarang jika manusia hanya mampu melihat satu jenis warna. Seperti halnya kemampuan tak bisa semua dipukul rata. Masih banyak peserta didik yang masih memandang aneh mengenai perbedaan, terutama pada peserta didik sekolah dasar, di mana pandangan mereka mengenai kemampuan, perbedaan agama masih sangatlah dibutuhkan sebuah bimbingan bersama guru. Peserta didik tingkat sekolah dasar masih minim menerima sebuah perbedaan, terutama perbedaan kemampuan. Masih banyak peserta didik yang mengolok-ngolok temannya, yang lelet, yang tak pandai membaca, dan tak pandai berhitung. Maka dari itu, guru perlulah membimbing peserta didik dalam mempelajari sebuah pendidikan multikultural dan keberagaman sejak dini kepada peserta didik agar tercipta pandangan baru dan kesatuan dalam sebuah perbedaan. Sejatinya tak ada yang merugikan dari sebuah perbedaan. Yang ada hanya keuntungan yang bisa dipetik jika kita mau merenunginya. Jangan menghina orang yang berbeda pendapat ataupun kemampuan denganmu karena bisa jadi mereka lebih mulia dari dirimu. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Jika manusia hanya satu ras, satu warna kulit, bentuk muka yang sejenis, maka kehidupan tidak akan lagi menjadi menarik. Tidak ada yang salah dari perbedaan, yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Mengapa benci perbedaan? Padahal setiap manusia diciptakan berbeda, tak ada satupun manusia yang sama. Jika kalian membenci perbedaan, kalian sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda, tak ada yang sama bahkan anak kembar sekalipun. Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar sesuatu. Setiap kita melihat perbedaan pendapat ataupun kemampuan, kita sejatinya sedang belajar melalui sudut pandang yang baru. Perbedaan bisa membuat benci pada lawan, tetapi perbedaan juga bisa membuatmu mencintai pada lawan. Perbedaan adalah sebuah rambu-rambu untuk mencapai sebuah kemuliaan, kesejahteraan, dan kesatuan.